Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ramdhania Syafitriani dari kelas E dengan NIM 202401402005. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai kelas diagram, yaitu sistem peminjaman dan pengembalian buku di UMY. Namun sebelum saya menjelaskan bagian itu, saya akan menjelaskan mengenai arti dari kelas diagram. Jadi, kelas diagram itu merupakan sebuah jenis diagram struktur dalam UML yang digunakan untuk menggambarkan struktur statis suatu sistem. Diagram ini menampilkan kelas-kelas dalam sistem beserta atribut, metode, dan hubungan antar kelas tersebut. Kelas diagram membantu pengembangan memahami dan merancang struktur sistem serta menunjukkan bagaimana objek-objek dalam sistem saling berhubungan. Diagram ini bersifat statis, artinya hanya menjelaskan hubungan antar kelas, bukan perilaku dinamis saat sistem berjalan. Kelas diagram juga penting dalam pemrograman berorientasi objek karena mendukung konsep seperti enkapsulasi, pewarisan, dan polimorfis. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelas diagram dari sistem peminjaman dan pengembalian buku di UMY. Di sini terdiri dari 5 kelas, yaitu yang pertama ada kelas anggota atau superkelas atau induk kelas yang dimana terdiri atas beberapa bagian, yang dimana ada private yaitu berupa ID anggota, nama NIM, serta public dengan login, pinjam buku dan kembalikan buku. Lalu di dalam kelas pengguna ada yang berakses private, yaitu ID petugas dan nama, dan ada yang bersifat akses, yaitu verifikasi peminjaman dan verifikasi pengembalian. Lalu selanjutnya ada di dalam kelas buku. Di sini terdiri atas beberapa yang akses public dan private, yang dimana private itu terdiri atas ID buku, judul, pengarang, status, serta yang public itu ada update status. Dan di kelas peminjaman ada ID peminjaman, tanggal pinjam, tanggal kembali, status, dan buat peminjaman, tutup peminjaman. Di kelas pengembalian itu terdiri dari ID pengembalian, tanggal pengembalian, denda, proses pengembalian, dan hitung denda. Lalu, kode plan UML ini sebenarnya mendefinisikan kelas diagram UML untuk sistem peminjaman dan pengembalian buku perpustakaan menggunakan sintaks start UML hingga end UML, yaitu di mana diagram menggambarkan 5 kelas utama yang sudah disebutkan tadi, beserta atribut operasi dan hubungan antar kelas yang dapat dirender menjadi gambar visual. Garis-garis tersebut itu mempunyai relasi yang dimana anggota itu dapat melakukan banyak peminjaman dan anggota juga dapat melakukan banyak pengembalian. Petugas itu dapat memproses banyak peminjaman dan petugas juga akan banyak memproses pengembalian. Buku itu dapat banyak tercatat dalam peminjaman, sedangkan buku juga dapat banyak tercatat di dalam pengembalian. Serta peminjaman itu bersifat berelasi one to one, yang dimana berelasi dengan ditutup dengan one to one pengembalian, dan pengembalian itu juga buku dikembalikan dan berelasi dengan buku dengan sifat one to one juga. Apabila kita kaitkan dengan diagram sequence diagram, maka anggota itu akan memanggil sebuah metode yang namanya pinjam buku. Lalu, petugas itu akan menjalankan sebuah verifikasi peminjaman dan sistem membuat objek berupa peminjaman baru. Lalu, kelas buku menjalankan sebuah update status menjadi dipinjam. Saat dikembalikan, kelas pengembalian akan memanggil hitung denda berdasarkan selisih tanggal di kelas peminjaman dan tanggal hari ini. Berdasarkan relasi buku dan pengembalian, terdapat relasi ganda yang dimana buku ke peminjaman dan buku ke pengembalian. Biasanya pengembalian cukup merujuk pada objek peminjaman saja untuk mengetahui buku mana yang dikembalikan. Mungkin cukup dari saya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syera Sylvia RP dari kelompok 1 dengan NIM 20214014022. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kelas diagram. Nah, kelas diagram itu adalah salah satu diagram utama dalam UML
yang digunakan untuk merancang dan memodelkan struktur statis dalam sistem berbasis objek. Pembuatan kelas diagram ini memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pengembangan sistem informasi, khususnya sebelum tahap implementasi atau penulisan kode pemrograman yang akan dilakukan. Kelas diagram ini untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai komponen-komponen utama sistem yang direpresentasikan dalam bentuk kelas. Kelas diagram juga menjadikan alat komunikasi visual antar pengembang, analis sistem, dan pihak terkait lainnya. Nah, alur pada kelas diagram ini akan dimulai dari mahasiswa. Mahasiswa yang akan membuat peminjaman dengan mengisi form peminjaman dan melampirkan dokumen pendukung. Petugas perpustakaan lalu akan memverifikasi peminjaman tersebut untuk memicu notifikasi kepada mahasiswa. Jika pengembalian terlambat, maka sistem akan menghasilkan denda di pembayaran denda. Oke, jadi di sini kita punya aktor dan pengguna. Aktornya itu pertama ada superclass atau induk, yaitu superclassnya itu ada pengguna sistem. Nah, dia itu punya username dan password. Jadi setiap pengguna itu harus memiliki username dan passwordnya sendiri. Dan fungsinya itu bisa melakukan login dan logout. Pengguna sistem ini punya dua kelas anak atau subclass, yaitu pertama ada mahasiswa. Dia itu punya informasi spesifik seperti NIM, nama, email WMY. Nah, mahasiswa juga bisa melakukan daftar akun, isi formulir, unggah dokumen, ambil buku, dan mengembalikan buku. Petugas perpustakaan itu juga punya ID petugas sama nama petugas. Terus di petugas perpustakaan itu dia juga bisa memverifikasi dokumen, menyiapkan buku, dan periksa pengembalian buku. Terus pada bagian form dan UI, di form peminjaman ini itu untuk formulir yang diisi saat mau meminjam buku. Di form peminjaman mempunyai informasi berupa ID form dan tanggal peminjaman. Tugasnya dari form peminjaman ini untuk menampilkan formulir menggunakan fungsi render. Nah, terus kita juga punya file form. Ini adalah jadi setiap kolom atau isian dalam formulir itu punya nama file, tipe data. Nah, tipe datanya itu bisa berupa teks, angka, dan lain-lain, dan penanda wajib yang ini. Nah, itu untuk penanda wajib diisi atau tidak. Pada proses peminjaman, kita itu punya kelas peminjaman. Nah, di bagian ini untuk mencatat transaksi peminjaman. Di peminjaman ini punya informasi berupa ID peminjaman, tanggal, dan status. Nah, statusnya ini bisa berupa misalnya menunggu verifikasi, siap diambil, atau selesai. Nah, dia juga memiliki fungsi seperti submit, konfirmasi, dan generate kode untuk mengambil buku yang mau dipinjam. Nah, terus kita juga ada kelas buku. Di bagian ini, buku ini punya ID buku, judul, dan status. Nah, statusnya ini bisa berupa tersedia atau dipinjam. Terus ada kelas dokumen pendukung. Di kelas dokumen pendukung ini, dokumen yang akan dilampirkan
oleh si mahasiswa, misalnya kayak kartu mahasiswa atau surat pengantar. Nah, di sini tuh di kelas dokumen pendukung punya ID dokumen, jenis, sama pet file. Terus pada bagian pembayaran denda. Nah, nih, bagian pembayaran denda. Jika ada keterlambatan, maka akan menghasilkan denda. Nah, di bagian denda ini, kita punya ID denda, jumlah uang, ini untuk jumlah uang. Terus ada status. Nah, statusnya ini bisa berupa belum dibayar atau lunas, dan memiliki fungsi proses pembayaran. Terus kita juga punya kolom layanan tambahan. Di sini pada kolom layanan tambahan itu ada notification service. Ini bagian interface, yaitu untuk kontrak umum untuk mengirimkan notifikasi suatu layanan. Nah, notifikasi ini tuh harus punya fungsi kirim. Ini. Terus kita ada juga email service dan WhatsApp service. Ini tuh fungsinya sama untuk layanan mengirim notifikasi juga. Terus kalau untuk report service ini tuh untuk membuat laporan, misalnya kayak laporan buku, terus ada laporan denda atau laporan buku yang rusak. Nah, ini akan masuknya di kelas report service. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bilqis Sakilatu Sakila dengan 3 NIM belakang 235 dari kelas E. Di sini saya akan menjelaskan komponen diagram. Kami mengangkat judul Sistem Peminjaman Pengembalian Buku Perpustakaan UMY. Di sini saya akan menjelaskan apa maksud dari codingan saya dan maksud dari gambar yang saya buat. Di sini ada codingan yang sudah saya buat. Lalu di sini saya akan menjelaskan hasil PUML-nya. Diagram komponen menggambarkan arsitektur sistem peminjaman dan pengembalian buku perpustakaan UMY yang terdiri dari back-end dan front-end, integrasi eksternal, serta terdapat database. Nah, tujuan utamanya yaitu untuk mengelola proses peminjaman dan pengembalian, autentikasi pengguna, notifikasi, dan pelaporan secara terstruktur. Yang pertama di sini ada front-end. Pada front-end terdapat 2 bagian. Yang pertama web client dan selanjutnya ada mobile client. Web client ini menggunakan interface navigable. Nah, serta mobile client menggunakan interface navigable sama seperti web client. Apabila web client digunakan untuk pengguna melalui browser, misalnya mahasiswa dan petugas, lalu untuk mobile client digunakan pengguna melalui aplikasi mobile. Nah, kedua ini tidak langsung mengakses database-nya, melainkan berkomunikasi dengan back-end melalui interface peminjaman. Nah, ini melalui interface peminjaman dengan menggunakan interface navigable yang seperti saya bilang. Nah, yang kedua itu ada back-end. Di sini bagian inti back-end ada auto service, peminjaman service, pengembalian service, notifikasi service, dan laporan service. Auto service bertanggung jawab untuk autentikasi dari otoritas pengguna, digunakan oleh service lain untuk memastikan pengguna telah login dan memiliki hak akses yang sesuai dan mengimplementasikannya, yaitu dengan interface autentifikasi menggunakan interface navigable juga. Nah, yang selanjutnya ada peminjaman service.
Peminjaman servis menangani seluruh buku peminjaman yang fungsinya untuk request, check available, verifikasi student, record peminjaman, dan notifikasi mahasiswa. Nah, peminjaman ini berinteraksi dengan database buku dan database mahasiswa dan database perpustakaan. Tujuan database buku untuk mengecek ketersediaan buku. Database mahasiswa digunakan untuk validasi mahasiswa dan perpustakaan untuk menyimpan peminjamannya menggunakan auto service dan notifikasi service. Selanjutnya ada pengembalian service. Pengembalian service ini memiliki fungsi untuk mengembalikan buku, terus untuk mengupdate dan notifikasi pengembalian buku. Di sini menggunakan interface realization. Nah, berinteraksi dengan database perpustakaan dan database buku menggunakan notifikasi service, mengimplementasikan dengan interface pengembalian buku. Ini interface pengembalian buku ya. Nah, selanjutnya ada notifikasi service, bertugas untuk mengirimkan notifikasi kepada mahasiswa, digunakan saat peminjaman, pengembalian, dan keterlambatan. Nah, di sini menggunakan WhatsApp gateway dan email gateway menggunakan interface navigable. Nah, yang terakhir ada laporan service. Laporan service ini digunakan untuk menyediakan laporan, data peminjaman, dan pengembalian. Membaca data laporan service ini menggunakan interface database perpustakaan juga untuk melihat ketersediaan buku. Nah, mengimplementasikannya dengan interface laporan. Nah, interface laporan di sini. Di sini menggunakan interface navigable juga. Nah, saya menjelaskan untuk WhatsApp gateway dan email gateway ini digunakan untuk mengirim pesan atau mengirim email agar mendapatkan notifikasi. Nah, cukup sekian penjelasan komponen diagram yang saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sekar Kinasih dengan NIM 20240140243. Di sini saya akan menjelaskan struktur diagram. Pada kali ini saya mendapatkan bagian objek diagram pada sistem peminjaman dan pengembalian buku di perpustakaan. Pertama, kita mulai dari aktor yang terlibat. Pada diagram ini terdapat objek mahasiswa bernama Budi Santoso dengan NIM UMY 2024007 sebagai peminjam buku. Mahasiswa ini berinteraksi langsung dengan objek peminjaman untuk membuat transaksi peminjaman buku. Selain mahasiswa, terdapat objek petugas perpustakaan, yaitu Siti Aminah, yang berperan dalam melakukan verifikasi terhadap peminjaman yang diajukan mahasiswa. Selanjutnya, terdapat objek perpustakaan UMY sebagai entitas utama yang mengelola koleksi buku. Di sini contohnya ada perpustakaan mengelola sebuah buku berjudul Algoritma dan Struktur Data. Status buku ditujukan sebagai dipinjam, yang menandakan bahwa buku tersebut sedang digunakan oleh mahasiswa dan tidak tersedia untuk peminjaman lain.
Objek inti pada diagram ini adalah objek peminjaman. Di sini dengan ID PJM 001. Objek ini menjadi penghubung antara mahasiswa, petugas, dan buku. Peminjaman memiliki atribut tanggal dan status, yaitu menunggu pengembalian. Selain itu, dari peminjaman ini juga dapat menghasilkan denda, yang pada kondisi ini berstatus belum dibayar. Hal ini menunjukkan bahwa sistem mampu mencatat konsekuensi keterlambatan pengembalian buku. Dalam proses peminjaman, sistem juga memerlukan dokumen pendukung, yaitu scan KTM dan form peminjaman. Dokumen-dokumen ini berfungsi sebagai bukti administratif dan memastikan bahwa peminjaman dilakukan oleh mahasiswa yang sah serta sesuai prosedur. Diagram ini juga menampilkan objek form peminjaman. Form ini terdiri dari beberapa file wajib, seperti nama mahasiswa, judul buku, dan tanggal pinjam. Relasi komposisi pada form menunjukkan bahwa file-file tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari form peminjaman dan harus diisi agar proses dapat berjalan. Selanjutnya, sistem dilengkapi dengan berbagai layanan pendukung. Terdapat layanan email dan WhatsApp yang digunakan untuk mengirim notifikasi kepada mahasiswa. Misalnya notifikasi peminjaman atau pengingat pengembalian. Kemudian terdapat payment gateway yang berfungsi untuk memproses pembayaran denda secara digital. Selain itu, ada report service yang digunakan untuk membaca data, peminjaman, dan pengembalian buku, lalu menghasilkan laporan dalam bentuk file PDF. Sebagai kesimpulan, objek diagram ini menunjukkan bagaimana setiap objek dalam sistem peminjaman perpustakaan UMY saling terhubung dan berinteraksi, mulai dari mahasiswa, petugas, buku, peminjaman, hingga layanan pendukung, semua bekerja secara terintegrasi untuk mendukung proses peminjaman dan pengembalian buku secara tertib, terdokumentasi, dan efisien. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulina Hamidah dengan NIM 202401402221. Di sini saya akan menjelaskan komposit struktur diagram dengan pendaftaran servis UMY. Diagram ini menggambarkan struktur internal dan interaksi antar komponen dalam proses pendaftaran mahasiswa, mulai dari pengisian form, upload dokumen, validasi data, hingga pembayaran dan notifikasi. Komponen utama dalam diagram ini adalah pendaftaran servis sebagai peran pusat utama seluruh prosesannya. Lalu, di dalam sistem ini terdapat beberapa komponen penting, yaitu yang pertama ada form controller yang berfungsi sebagai menerima request dari user saat mengisi form pendaftaran. Yang kedua ada registrasi prosesor, yaitu untuk memproses dan memvalidasi data pendaftaran. Ada dokumen uploader untuk menangani proses upload pendaftaran persyaratan. Lalu pendaftaran repositori untuk mengecek dan memvalidasi program studi. Program studi repositori untuk mengecek dan memvalidasi program studi. Dan pendaftaran servis sebagai penghubung dan mengatur
komunikasi antar komponen. Lalu alur proses dimulai ketika user mengisi form pendaftaran. Request tersebut diterima oleh form controller, lalu dimasukkan ke dalam pendaftaran service. Setelah itu, sistem melakukan otorisasi dan pengecekan login. Ini jika user valid, data akan diproses ke registrasi prosesor ke sini. Selanjutnya, jika terdapat dokumen yang harus diunggah, registrasi prosesor akan memanggil dokumen uploader. Ini untuk melakukan upload dan validasi berkas. Setelah data dan dokumen lengkap, sistem melakukan pengecekan program studi melalui program studi repositori untuk memastikan prodi yang terpilih itu tersedia. Jika semua valid, data pendaftar dan disimpan atau di-update ke dalam pendaftaran repositori. Lalu, setelah proses penyimpanan data berhasil, pendaftaran servis akan memicu proses pembayaran. Jika pembayaran berhasil, sistem akan mengirimkan notifikasi bahwa proses pendaftaran telah selesai. Jadi, composite struktur diagram ini menunjukkan bagaimana setiap komponen saling berinteraksi secara terstruktur untuk mendukung proses pendaftaran secara efektif, terkontrol, dan terintegrasi. Sekian penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilqis Akilatus Sakila dengan 3 NIM belakang 235 kelas E. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya, yaitu menjelaskan deployment diagram pada sistem peminjaman buku perpustakaan UMY. Di sini saya akan menjelaskan gambaran apa itu deployment diagram, yaitu bagaimana sistem peminjaman buku dan pengembalian buku diimplementasikan secara fisik, mulai dari perangkat pengguna hingga ke server, database, serta alur komunikasi antar node. Yang pertama di sini ada node perangkat mahasiswa atau petugas. Pengguna mengakses sistem menggunakan web browser. Tidak ada proses logika bisnis di sisi klien. Klien hanya menampilkan antarmuka dan mengirim permintaan ke server ya. Nah, komunikasinya menggunakan protokol HTTP atau HTTPS. Kenapa memakai itu? Karena untuk menjamin keamanan data supaya tidak hilang. Selanjutnya ada web server. Nah, ini ada node kedua, menggunakan NDG atau APC. Nah, berfungsi sebagai penerima request dari browser, pengatur lalu lintas data, pengamanan akses aplikasi. Web browser tidak memproses secara logika dalam peminjaman buku, tetapi meneruskan permintaan ke application servernya. Komunikasinya menggunakan HTTP atau REST API.
Nah, selanjutnya ada aplikasi server. Node ini merupakan proses sistem, yaitu proses peminjaman dan pengembaliannya. Di dalamnya terdapat peminjaman buku, sistem peminjaman buku, aplikasi yang digunakan untuk berbasis web, mengelola fitur peminjaman, pengembalian, autentika, dan laporan. Serta peminjaman, di sini juga ada peminjaman API yang menyediakan layanan REST API, mendukung integritas dan pemisahan modul aplikasi. Nah, di sini mempunyai peran menjalankan logika bisnis, memproses data klien, dan menghubungkan aplikasi dan database-nya. Komunikasinya menggunakan JDBC. Selanjutnya ada database server. Database server ini node yang paling terakhir. Menggunakan MySQL Server sebagai sistem manajemen datanya. Menggunakan file DB peminjaman buku SQL yang berisi struktur, tabel, dan data pada tabel tersebut. Fungsinya untuk menyimpan data, menjaga keamanan, terus menyimpan data peminjaman dan pengembalian, menjaga konsistensi dan keamanan data. Nah, di sini saya akan menjelaskan alur dari awal hingga akhir secara singkat. Pertama, pengguna membuka sistem melalui web browser. Yang kedua, request dikirim melalui web server. Web server meneruskan request ke application server. Application server memproses logika secara sistem. Habis itu data diambil atau disimpan ke database. Nah, ini disimpan di database. Hasilnya dikembalikan ke pengguna. Cukup sekian penjelasan yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sekar Kinasih dengan NIM 20240140243243. Kali ini saya akan menjelaskan struktur diagram. Di sini saya mendapatkan bagian package diagram pada sistem peminjaman dan pengembalian buku di perpustakaan UMY. Package diagram ini digunakan untuk menggambarkan pembagian modul dalam sistem agar lebih terstruktur, mudah dikembangkan, dan mudah dipahami. Pertama, saya akan mulai dari gambaran umum sistem. Sistem ini dirancang untuk membantu proses peminjaman dan pengembalian buku di perpustakaan UMY. Mulai dari pengguna masuk ke sistem, memilih buku, melakukan peminjaman, pengembalian, hingga penyimpanan seluruh data ke dalam database. Untuk package yang pertama adalah user interface. Ini berfungsi sebagai media interaksi antara pengguna dengan sistem. Di dalamnya terdapat login yang digunakan untuk proses autentikasi. Dashboard sebagai halaman utama setelah pengguna berhasil masuk. Serta form peminjaman dan form pengembalian yang digunakan untuk melakukan transaksi. Semua aktivitas pengguna selalu dimulai dari package ini. Selanjutnya, ada manajemen buku. Ini bertanggung jawab untuk mengelola seluruh data buku yang ada di perpustakaan. Di dalamnya terdapat kelas buku untuk menyimpan informasi buku, kategori untuk pengelompokan buku, dan rak untuk menunjukkan lokasi fisik buku di perpustakaan. Package ini sangat penting karena seluruh transaksi peminjaman dan pengembalian bergantung pada ketersediaan data buku. Berikutnya ada manajemen anggota. Ini digunakan untuk mengelola data pengguna
baik itu mahasiswa sebagai anggota perpustakaan maupun petugas yang memiliki hak untuk mengelola sistem. Kelas anggota menjadi representasi umum dari pengguna, sedangkan mahasiswa dan petugas memiliki peran dan hak akses yang berbeda di dalam sistem. Kemudian terdapat package transaksi yang merupakan inti dari sistem. Di dalam package ini terdapat kelas peminjaman, kelas pengembalian, dan denda. Package ini menangani proses utama sistem, seperti pencatatan peminjaman buku, proses pengembalian buku, serta perhitungan denda jika terjadi keterlambatan pengembalian. Package transaksi ini berinteraksi langsung dengan data buku dan data anggota untuk memastikan proses berjalan dengan benar. Lalu, terakhir, ada package database. Ini berfungsi sebagai pusat penyimpanan seluruh data sistem. Semua data dari manajemen buku, manajemen anggota, serta transaksi peminjaman dan pengembalian disimpan di dalam database agar data aman, konsisten, dan dapat diakses kembali saat data itu dibutuhkan. Jika dilihat dari relasi antar package, user interface terhubung dengan manajemen anggota, manajemen buku, dan transaksi karena semua proses dimulai dari interaksi pengguna. Package transaksi terhubung dengan manajemen buku dan manajemen anggota untuk memvalidasi data serta terhubung ke database untuk menyimpan hasil transaksi. Sementara itu, manajemen buku dan manajemen anggota juga terhubung langsung ke database untuk penyimpanan data. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rasaka Isma Ajis dengan NIM 20 240 140 215. Di sini saya akan menjelaskan bagian struktur diagram pada bab 2 dan saya mendapat bagian profil project PUML. Di sini saya sudah merecord kodenya serta hasil dari PUML-nya. Saya akan menjelaskan sedikit penjelasannya. Sistem peminjaman buku perpustakaan. Diagram yang ditampilkan merupakan UML profile diagram pada sistem peminjaman buku perpustakaan. Tujuan utama dari diagram ini adalah untuk menjelaskan bagaimana UML dikustomisasi agar sesuai dengan kebutuhan sistem peminjaman buku, khususnya dalam mendefinisikan peran, tanggung jawab, dan kewenangan setiap elemen yang terlibat. UML profile digunakan ketika diagram standar UML dirasa belum cukup untuk mempresentasikan kebutuhan sistem secara spesifik. Lalu, pada sisi kiri ini terdapat kotak yang berisi library system profile yang diberi label profiles. Bagian ini menunjukkan bahwa seluruh stereotype di dalam merupakan aturan atau ekstensi UML khusus yang digunakan untuk sistem perpustakaan. Di dalam profil ini terdapat 3 stereotype utama, yaitu aktor, core system, dan staff. Ketiga ini berfungsi sebagai template peran yang nantinya akan diterapkan pada elemen-elemen dalam sistem. Stereotype aktor digunakan untuk mempresentasikan pengguna sistem. Stereotype ini memiliki atribut role string yang berfungsi untuk menjelaskan peran spesifik aktor tersebut di dalam sistem. Lalu, stereotype core system digunakan untuk mendefinisikan sistem inti yang menangani seluruh proses utama. Stereotype ini memiliki atribut responsibility string yang menjelaskan tanggung jawab utama sistem nantinya. Lalu ada stereotype staff, mempresentasikan petugas atau admin sistem. Ini memiliki atribut authority level string yang menunjukkan tingkat kewenangan dari petugas tersebut. Lalu pada sisi kanan
Diagram ini ditampilkan penerapan stereotype ke dalam elemen nyata sistem. Mahasiswa sebagai aktor. Elemen mahasiswa menggunakan stereotype aktor dengan nilai role peminjaman buku. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa berperan sebagai pengguna utama sistem yang melakukan aktivitas seperti mengajukan peminjaman buku, mengunggah dokumen, mengambil dan mengembalikan buku. Lalu ada sistem peminjaman, responsibility, mengelola peminjaman, pengembalian, dan denda. Sistem menjadi pusat komunikasi antara mahasiswa dan petugas sehingga meminimalkan kesalahan manual. Elemen petugas. Lalu selanjutnya yang terakhir ada elemen staff. Elemen petugas perpustakaan menggunakan stereotype staff dengan authority level verifikasi dan pengelolaan buku. Artinya petugas ini memiliki wewenang untuk memverifikasi data peminjaman, memeriksa kondisi buku, serta menentukan denda jika terjadi pelanggaran. Petugas berfungsi sebagai pengawas dan pelaksana layanan fisik perpustakaan. Hubungan antara elemen, diagram juga menunjukkan relasi antara elemen. Mahasiswa berinteraksi dengan sistem peminjaman berkomunikasi dua arah dengan petugas perpustakaan. Relasi dua arah ini menunjukkan bahwa sistem menerima input dari petugas. Sistem juga mengirim instruksi atau informasi kembali ke petugas. Hal ini mencerminkan alur kerja yang saling terintegrasi. Kesimpulan UML profile diagram ini sebagai untuk mengkhususkan UML standar agar sesuai dengan sistem perpustakaan, menjelaskan peran tanggung jawab dan kewenangan setiap elemen, memperjelas struktur konseptual sistem sebelum diimplementasikan, dan terakhir dengan adanya UML profile ini, pengembangan sistem menjadi lebih terarah, konsisten, dan mudah dipahami baik oleh pengembang analisis sistem maupun pihak non-teknis. Sekian.